Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gitama. Di sini saya akan menjelaskan tentang footprinting, scanning, dan enumeration. Langkah-langkah untuk menghacking ada footprinting, scanning, enumeration, gaining access, escalating privilege, pilfering, covering tracks, creating backdoors, and denial of service. Intelligent techniques ada 3 step, yaitu printing, scanning, dan enumeration. Sama seperti militer, dalam bidang militer, yaitu mengumpulkan informasi pada target, kemudian menganalisis kelemahan, setelah itu membangun dan meluncurkan serangan. Mengumpulkan tinjauan proses seperti ini. Gambaran proses bisa dilihat seperti ini, dari host ke ports, kemudian ke service, kemudian ke vulnerabilities. Kita masuk ke bagian footprinting. Footprinting adalah teknik mengumpulkan informasi tentang sistem komputer dan entitas. Biasa disebut dengan network reconnaissance. Hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik komputer berbagai keamanan seperti DNS queries, network enumeration, network queries, operating system identification, organizational queries, ping sweeps, point of contact queries, post scanning, register queries, SNMP queries, dan World Wide Web spidering. Ketika digunakan dalam keamanan komputer, footprinting biasanya merujuk kepada salah satu serangan fase sebelum serangan, yaitu tugas yang dilakukan sebelum melakukan serangan yang sebenarnya. Beberapa alat yang digunakan untuk footprinting seperti NSLookup, traceroute, nmap, dan neotrace. Ada attack informasi, mau pengungkap informasinya bisa attack cross point of view, yaitu mengidentifikasi sistem target potensial dan mengidentifikasi jenis serangan mungkin yang berguna pada sistem target. Ada juga defender point of view, yaitu mengetahui alat yang tersedia, mungkin dapat mengetahui apakah sistem sedang di footprinted, lebih siap untuk kemungkinan serangan, dan kerentanan analisis, tahu informasi apa yang diberikan, kelemahan apa yang dimiliki. Lewat sistem lokal ataupun remote, bisa alamat IP, nama, dan domain, sistem operasi yang digunakan, berjenis Windows kah, Linux, Solaris atau Mac, dan versi apa, 98, NT, 2000, 2003, XP, Vista, 7, Red Hat, Fedora, SUSE, Ubuntu, OS X. Username dan password bisa dikumpulkan juga. Struktur file, ports yang dibuka, apa saja layanan yang digunakan atau program yang berjalan pada sistem, jaringan tersebut, sistem informasi untuk semua host. Bisa juga dilihat informasi dari jaringan itu adalah topologi jaringan, gateway-nya, firewall, atau secara keseluruhan topologi jaringan, lalu lintas informasi atau khusus server, misal web, database, FTP, email, dan lain-lain. Untuk defender perspektif, yaitu mengidentifikasi informasi yang Anda beri, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem atau jaringan, tahu kapan sistem atau jaringan sedang diselidiki, mengidentifikasi sumber dari penyelidikan, dan mengembangkan kesadaran ancaman dan membangun jejak audit kegiatan. Tools di Linux, yaitu beberapa dasar Linux atau utilitas tingkat yang lebih rendah,
sistem lokalnya itu host, config, WLS, remote system ping, traceroute, nslookup, dip, UIS, ARP, start, dan tools yang lain seperti isof. Utilitas yang lain seperti WSAC itu paket snifing, nmap itu post scanning, dan lain-lain. Jika menggunakan Ubuntu Linux, pergi ke sistem tools, administrasi, kemudian pilih jaringan. Di situ kita bisa berikan antar muka untuk koneksi ping, netstart, traceroute, port scan, nslookup, finger, dan WIS. Untuk tools di Windows ada Sunspeed, dikumpulkan alat jaringannya, WSAC, paket snipernya, command line tools, misal ipconfig, dan masih banyak yang lain. Contoh dari traceroute seperti ini. Traceroute network mapping seperti ini penggambarannya. Ada internet routes, ada DMS, ada host inside. Nah, seperti ini. Contoh dari penggunaan WIS, basicnya seperti ini. Setelah itu kita ke scanning. Scanning itu bisa diartikan dengan seorang pencuri yang dapat masuk ke semua pintu dan jendela rumah. Scanning itu mendeteksi sistem yang hidup yang dicapai melalui internet dengan menggunakan teknik seperti ping sweep, port scan, dan identifikasi sistem operasi. Jenis informasi di sini ada hubungannya dengan TCP UDP layanan yang berjalan pada setiap sistem. Sistem arsitektur seperti SPARC, Alpha. Ada alamat IP khusus dari sistem yang dapat dicapai oleh internet dan jenis sistem operasi tersebut. Ping sweep. Ping sweep adalah metode yang dapat menetapkan kisaran alamat IP untuk host. Ada ICMP sweeps, broadcast ICMP, non-echo ICMP, TCP sweeps, ada UDP sweeps. Gambaran dari ping sweep bisa dilihat dari seperti ini. Pengacau merequest target dan target akhirnya mereplay apa yang disuruh oleh si pengacau tersebut. Nah, kalau broadcast ICMP seperti ini penggambarannya. Kalau non ICMP echo contohnya time spam. Originate time spam itu adalah waktu pengirim terakhir disentuh sebelum mengirim pesan. Receive time spam yang pertama echoer menyentuhnya pada penerimaan. Ada juga transmit time spam, echoer yang terakhir menyentuh pengirimannya. Contoh dari TCP sweep seperti ini. Ada server, ada klien. Kapan reset itu akan dikirim? Ketika RFC tidak muncul yang benar, sementara ketika RFC tidak muncul yang benar sementara muncul. RFC sama dengan tujuan, itu termasuk nomor IP dan nomor port ditambah dengan source IP dan port number tersebut. Ini tidak dapat diandalkan karena router dapat mendrop paket UDP. Layanan UDP mungkin tidak merespon ketika diperiksa secara benar. Firewall dikonfigurasi untuk drop UDP dan tergantung pada kenyataan bahwa non-aktif port UDP akan menanggapi permintaan tersebut.